Seru juga Masih ternyata di sini ya. Grand Studio Metro TV. Karena itu kita ingin dengar bagaimana setelah para capres saling memberikan jawaban. Kita ingin dengar bagaimana dukungan dari pendukung capres nomor urut 1. Silakan. Mana yel-yelnya? Baik, itu dia tadi semangat dari tim Prabowo Hatta. Kita lihat bagaimana semangat dari pendukung dan juga tim sukses Jokowi JK. Ayo silakan. Itu dia Indra. Sudah kita dengar bersama Vi. Pendukung. Mereka boleh saling mendukung, pasang dukungan terhadap calonnya masing-masing. Tapi kita ingin evaluasi. Jangan-jangan jawaban-jawaban yang disampaikan tadi memang sekedar normatif, sekedar slogan, sekedar jargon. Ya. Kita ingin minta evaluasinya. Realistis jawaban tersebut kita minta evaluasi dari Mbak Dani dulu, silakan. Bagaimana hasil evaluasi Anda secara umum? Terima kasih Mbak Afi. Saya pikir ini adalah debat capres yang sangat menarik karena sejak awal ini adalah tema yang paling ditunggu-tunggu karena banyak orang underestimate terhadap Bapak Jokowi bahwa ranah inilah ranah terlemah dari semua debat yang ada. Tetapi ternyata ini di luar dugaan kita bahwa Bapak Jokowi ternyata punya kepiawaian untuk menjawab semua pertanyaan. Beberapa pertanyaan saya pikir dijawab dengan strategis sekali dan di sana justru yang menarik adalah malam ini Jokowi JK menawarkan sebuah politik luar negeri tentang menjadi poros maritim dunia, kekuatan di dua samudra, dan Jokowi JK di closing statementnya mengatakan bahwa ini adalah sebuah doktrin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemenang abad 21 dan pertarungan global. Bagaimana dengan kalau di belakang sini sudah bertanya-tanya sebenarnya letak strategisnya di mana yang disampaikan Jokowi JK? Pertama kita melihat bahwa dari awal kata-kata maritim sering dikumandangkan oleh Pak Jokowi tentang drone misalnya. Buat saya drone itu bukan hanya mengacu kepada pesawat tanpa awak, bukan sekedar mengacu jenis pesawat C4ISR, ISR, tetapi dia juga memuat simbolisasi. Ia memuat simbolisasi bagaimana membangun kekuatan pertahanan terpadu. Bagaimana saya membayangkan ini adalah misalkan kita bicara soal trimatra terpadu, angkatan laut akan dibangun dengan sistem senjata armada terpadu misalnya. Angkatan udara mungkin akan dibangun dengan sistem dirgantara nasional dengan seluruh persenjataan yang ada. Misalkan di situ ada bagaimana skuadron tempur, skuadron angkut, pasukan khas, itu juga bagian dari situ akan dibangun. Kemudian bagaimana angkatan darat juga. Mungkin misalnya kalau kita melihat pembangunan postur pertahanan untuk 5 tahun ke depan yang sudah ada misalnya, itu kan dirancang misalnya akan dibangun 4 grup Kopassus. Kemudian menjadi 4 grup Kopassus, terus 4 divisi Kostrad dan 13 Kodam, misalkan seperti itu. Jadi saya melihat bahwa kata drone itu sebetulnya dalam konteks membangun poros maritim dunia itu Pak Jokowi hendak mengatakan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan terpadu itu sebuah keniscayaan. Oke, baik. Pak Cepi, kalau Anda sendiri, Anda puaskah atau terkejutkah dengan jawaban dari para kandidat pada malam hari ini? Ada evaluasi dari Anda? Saya? Ya, silakan.
Debat ini kalau kita melihat sebagai satu proses pemilihan presiden, maka saya agak kecewa ini. Agak kecewa sedikit ya. Karena tidak ada, kita kan memilih presiden ya. Seharusnya kita materi dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan perdebatan harusnya adalah apa yang dikerjakan seorang presiden 10 tahun terakhir. Sehingga diketahui ya bagaimana bidang-bidang mana yang sudah sukses, bidang-bidang mana yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Sehingga kita menanti, oh the next president will do seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tadi sama sekali tidak ada. Yang kedua, tidak juga disinggung tentang current issue ya. Current issue dalam pengertian begini. Sekarang ini terjadi the growth economic shifting dari Atlantik ke Indian and Pacific Ocean. Salah satu primadonanya adalah air transportation atau civil aviation. Nah, ini harus diingatkan oleh masyarakat luas bahwa peningkatan dari international civil aviation safety nantinya dalam waktu dekat itu akan computerized dan satellite based. Ya, tidak akan lagi diberikan kepada per negara, tapi per kawasan. Amerika, Afrika itu sudah berjalan. Misalnya di Eurocontrol misalnya. Di Pasifik ini nanti akan Pacific Region yang akan diberikan wewenang untuk air traffic flow management system atau air traffic control. Sekarang ini yang sudah siap itu adalah Thailand, Singapura dan Australia. Sementara kita sekarang berada dalam kondisi yang belum bisa comply dengan International Aviation Safety Standard. Berbahayanya adalah pada saat diberikan kepada region, pada kawasan Pasifik, itu kemudian diberikan kepada yang sudah siap. Kita tidak usah kaget pada satu saat nanti dalam waktu dekat, kalau kita terbang dari Jakarta ke Surabaya, kita harus minta izin Singapura atau Australia. Ini adalah dan itu tadi belum menyentuh, Pak, belum disentuh sama sekali. Belum. Padahal itu sangat urgent untuk segera. Ya, saya kira ini current issue ya. Kita berhadapan sama satu perkembangan yang growth ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu sekarang ada di Pasifik. India sama China itu sekarang menjadi penjuru, sedangkan untuk air transportation sebagai salah satu primadona, airspace di Pasifik ini paling luas adalah di Indonesia, terutama yang mempunyai nilai market yang tinggi. Jadi kalau sampai ini terlepas dari pengamatan dalam konteks hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan negara, ya sangat disayangkan. Mengerikan sekali, Afi, kalau misalnya mau terbang dari Jakarta ke Surabaya, izin terbangnya harus dari Australia atau misalnya Singapura ataupun Thailand. Itu tadi yang siap. Itu yang dimaksudkan ya Pak Cepi ya. Nanti kita akan tanyakan kedua tim ses dan juga kita akan hadirkan kembali cuplikan jawaban dan juga pertanyaan terbaik dari masing-masing kandidat dalam debat tadi. Kami akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Metro TV. Baik, Anda masih menyaksikan debat calon presiden 2014 dan kita sekarang akan mengulas, kita akan ajak Anda semua untuk melihat kembali cuplikan debat tadi yang sudah direkam oleh Metro TV berikut ini. Apabila kepentingan nasional bangsa kita terusik atau berbenturan dengan negara lain, tentunya kita harus mempertahankan kepentingan nasional kita. Nah, disinilah selalu kita kembali kepada kekuatan nasional. Jadi, kita selalu harus berdialog. Saya selalu tadi prinsip yang saya sampaikan, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita butuh persahabatan dengan semua lingkungan kita. Kita tidak punya masalah prinsip. Kita menghormati semua negara, tetapi ada kepentingan inti yang tidak bisa kita tawar-menawar, yaitu keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak satu jengkal pun akan kita lepas atau kita biarkan lepas. Strategi diplomasi yang akan kita gunakan, yaitu G2G, B2B, dan P2P. Oleh sebab itu, kalau ada sebuah benturan, ada dinamika dengan negara yang lain, masalah tapal batas, tentu saja yang kita utamakan, yang kita kedepankan terlebih dahulu adalah
diplomasi pemerintah dengan pemerintah. Dengan cara-cara seperti itulah saya kira nanti tapal batas kita, baik yang di darat maupun yang di laut akan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau yang dimasalahkan ini tidak selesai, tentu saja masih bisa kita carikan jalan keluar lagi tanpa melalui perang. Selalu saya sampaikan bahwa diplomasi dialog, diplomasi pemerintah dengan pemerintah inilah yang akan terus kita lakukan. Kalau mentok-mentoknya, ya dibawa ke Mahkamah Internasional. Baik, itu tadi cuplikan tentang pertanyaannya kalau tidak salah Afi adalah tentang bagaimana menjaga kedaulatan kita tetapi juga terus menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Itu tadi ada jawaban Jokowi. Terakhir kita akan minta tanggapan dari Bung Bara Hasibuan. Bagaimana Anda melihat jawaban calon Presiden Joko Widodo tadi? Ya memang gini, masalahnya memang betul, memang diplomasi harus menjadi yang utama, menjadi mekanisme utama ya untuk menyelesaikan border disputes atau misalnya ada semacam territorial dispute. Ada semacam perselisihan perbatasan dan teritorial. Yeah. Tapi yang menjadi masalah kalau kita lihat akhir-akhir ini kan ada beberapa wilayah kita yang sudah diklaim lebih dulu. Yeah. Yang kemudian kelihatan sekali respons dari pemerintah Indonesia itu sangat kurang. Nah itu yang kurang dijelaskan oleh Pak Jokowi tadi. Bagaimana? Itu kalau sudah ada wilayah yang diklaim, ya, kemudian sudah ada trespassing, ya ada misalnya beberapa kali kan ada kapal perang Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia, wilayah yang harusnya menjadi wilayah dari Indonesia, dan itu betul-betul kan mengancam integritas teritorial dari wilayah kita. Itu kemudian respons kita bagaimana? Itu yang kurang dijelaskan. Karena memang betul sekali diplomasi adalah mekanisme pertama, tapi seringkali diplomasi itu gagal. Nah, bagaimana meresponsnya itu? Kalau terjadi hal seperti itu lagi, misalnya kemudian terakhir yang ada peristiwa terakhir ada juga Malaysia membangun di satu pulau Indonesia itu, mercusuar di pulau Indonesia. Kemudian respons dari kita juga lambat dan tidak efektif. Responnya lambat menurut Anda. Ya, bagaimana? Nah, itu tidak dijelaskan ya. Kalau dibawa ke Mahkamah Internasional itu juga prosesnya kan sangat lama. Gitu. Jadi dan kadang-kadang itu kalau kita bawa ke Mahkamah Internasional juga landasan hukum landasan hukum itu juga kemudian seringkali lemah gitu. Nah, nah itu sering mesti ada terobosan-terobosan lain gitu. Nah itu tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Oke, kita minta tanggapan minta tanggapan langsung dari kubu Jokowi JK. Persoalan yang disampaikan tadi justru kalau saya perhatikan di dalam di debat tadi satu hal yang saya tangkap Pak Prabowo tidak paham apa itu politik luar negeri. Poinnya adalah di satu pihak dia bicara soal border dispute, tapi di pihak yang lain dia menampilkan suatu politik luar negeri yang thousand friends, zero enemy. Ini kan suatu hal yang kontradiktif gitu. Nah, di situ justru saya lihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap gitu. Kalau hal yang berkaitan dengan persoalan kedaulatan, ya apapun saya bayar. Di situ menunjukkan saya benar-benar tadi di luar dugaan gitu. Orang selama ini underestimate terhadap Pak Jokowi yang kurang tegas, tapi justru dia menunjukkan sikap tegas dia gitu. Bahwa ketika hal yang berkaitan dengan persoalan kedaulatan, apapun saya bayar. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks politik luar negeri, thousand friends, zero enemy, nah, dan tidak ada yang berubah di dalam politik luar negeri kita, ini justru bertentangan dengan prinsip politik luar negeri itu sendiri. Dikatakan tadi Prabowo juga mempertahankan juga kita memiliki kebutuhan untuk persahabatan dengan semua negara tetangga. Ya, kita bersahabat, kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan, kedaulatan. Saya kira ini poin yang penting. Oke. Kontradiktif. Ya, saya akan menambahkan ya, setiap jawaban seorang calon presiden itu harus acuannya undang-undang. Yang dipakai dalam hubungan politik luar negeri, undang-undang dasar, kemudian undang-undang tentang hubungan luar negeri, undang-undang nomor 37 tahun 99, plus juga undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo belum masuk ke situ. Belum masuk ke situ. Kalau berbicara mencari solusi adalah selalu dengan kekuatan nasional. Kekuatan nasional, undang-undangnya tidak begitu. Oke, kontradiktif dan tidak sesuai undang-undang. Jadi saya akan sampaikan menurut peraturan undang-undang, boleh nanti saya sebutkan pasalnya, itu adalah melalui solusi diplomasi.
Dan ujungnya itu adalah melalui Mahkamah Internasional. Itu. Baik. Jadi kita harus mengakui undang-undang itu dulu. Baik. Diplomasi dan Mahkamah Internasional. Silakan ditanggapi. Pak Zul. Tadi jawabannya kontradiktif menurut tim. Dan juga Enggak, gini kan, tadi kan sebetulnya yang kita berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Dan itu setelah pertanyaan saya, kalau terjadi situasi, dan itu sering sekali terjadi akhir-akhir ini, selama 5 tahun terakhir ini, di mana ada trespassing, misalnya ada kapal Malaysia kemudian masuk ke wilayah Indonesia lagi, kemudian ada pengklaiman secara unilateral, secara sepihak terhadap wilayah kita, terhadap pulau kita, ada kegiatan-kegiatan di situ, di wilayah yang harusnya menjadi wilayah kita, dan mereka melakukan kegiatan tanpa izin. Nah itu responsnya bagaimana? Nah itu kan yang saya pikir yang saya harapkan dari Pak Andreas atau Pak Hasanuddin tadi untuk mengelaborasi lebih lanjut, ya. Karena proses diplomasi saya sangat setuju, kita juga sangat setuju. Memang harus ada solusi yang bersifat peaceful, yang menekankan pada perdamaian. Tapi kadang-kadang kan itu tidak efektif. Dan ketika apa itu yang tidak efektif, apa yang harus dilakukan? Ya itu saya bertanya, itu kan makanya tadi kan pertanyaan saya ke pihak sana, apakah menggunakan, ke Mahkamah Internasional juga sering lama itu proses. Pertanyaan itu adalah bukan soal pelintas batas loh. Substansi pertanyaan yang ditanyakan oleh moderator itu adalah titik batas yang sekarang menjadi outstanding border point. Itu saya kira. Ya, OBP itu yang harus diselesaikan seperti apa? Menurut ketentuan peraturan undang-undangan, kemudian juga perjanjian yang dipakai itu adalah persetujuan antara kedua negara plus aturan-aturan hukum internasional plus ujungnya ke Mahkamah Internasional. Jadi Pak Prabowo harusnya menjawab di situ. Pak Prabowo, ya, tidak kemudian menggunakan kekuatan nasional. Itu yang menjadi poin seharusnya. Pak Jokowi saya kira, ya, walaupun mungkin belum 100% sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional, tetapi diplomasi dan yang ujungnya Mahkamah Internasional dan 3 garda diplomasi itu adalah pemerintah, kemudian lembaga atau barangkali komunitas, dan yang terakhir adalah pribadi-pribadi. Itu saya kira. Baik. Kita harus jeda sejenak, nanti saya juga minta tanggapan berikutnya dari kubu Prabowo Hatta sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, Anda masih di debat Capres 2014. Afi tadi di segmen sebelumnya memang ada yang belum terselesaikan. Betul, ya, masih ada yang belum terjawab. Silakan Indra. Saya ke kubu Prabowo Hatta terlebih dahulu, Bung Bara, Mas Zul. Tadi dipertanyakan sebenarnya agar bisa terjawab begitu pertanyaan tadi, mengatakan bahwa jawaban dari Prabowo itu kontradiktif. Pak Andreas tadi mengkritisi soal itu. Kita ingin minta tanggapan dulu, menggarisbawahi itu kontradiktif sebenarnya. Enggak, kalau sekedar ingin ramai acaranya, ribut-ribut, ada kelihatan debat dan berbeda, saya kira sah-sah saja. Tapi mungkin karena bukan ilmu saya di sini atau nggak nyambung kali. Tapi yang saya tangkap dari kedua calon presiden kita tadi itu, saya kira substansinya hampir mirip. Bahwa kalau ada perbedaan dengan negeri-negeri tetangga kita, diplomasi adalah prioritas utama, menyelesaikan secara damai. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang mendasar, saya kira mungkin pembahasannya saja yang berbeda, saya kira tidak ada tawar-menawar gitu. Dignity kita sebagai bangsa memang harus dijaga. Oleh karena itu menurut saya, Pak Prabowo dengan kebesaran jiwanya mengatakan bahwa dia nggak berbeda dengan Pak Jokowi secara substansial gitu. Oleh karena itu menurut saya kalau kita ingin debat kusir gitu kiri kanan ya panjang beda. Kalau menurut saya pada prinsipnya kedua calon presiden kita mengedepankan diplomasi hampir sama gitu ya. Hampir sama. Oke. Itu dari jawabannya Pak Andreas. Itu jawaban dari kubu Prabowo Hatta. Silahkan Anda menanggapi. Saya justru memperhatikan kenapa? Karena kan publik ingin tahu gitu. Ada hal-hal yang substantif yang menyangkut apa sih yang kita maksudkan dengan politik luar negeri. So mereka ini akan menjadi, salah satu di antara mereka akan menjadi presiden. Justru orang ingin tahu kan, ketika Anda menjadi presiden, apa yang akan Anda buat untuk politik luar negeri? Apa yang Anda akan buat untuk ketahanan nasional gitu. Nah justru yang saya tangkap tadi, ya satu kalimat yang disampaikan oleh Pak Prabowo, di dalam politik luar negeri, ya dia akan melanjut, tidak ada perubahan. Dengan politik luar negeri kita jalankan sekarang. Bertentangan dengan dengan hakikat daripada politik internasional itu sendiri. Bahwa salah satu karakter dari politik internasional itu adalah change, perubahan.
justru negara harus memberikan respons terhadap perubahan itu gitu. Kalau kita mengatakan bahwa tidak ada perubahan, justru ya you mau buat apa? You hanya sekedar ini aja, jalan saja seperti itu. Nah justru saya lihat di sini perbedaan itu tadi. Saya lihat perbedaan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu jelas, sistematis. Mulai dari bagaimana respon terhadap sistem internasional, dunia internasional, terus bagaimana prinsip politik luar negeri, bebas aktif, strategi dan action programnya. Nah di situ kan membedakan. Kemudian di dalam bidang ketahanan nasional, saya tangkap berkali-kali Pak Prabowo melihat bahwa ketahanan nasional itu adalah sekedar kemakmuran gitu. Saya tidak membantah itu gitu. Tetapi ada aspek lain gitu yang juga penting, yaitu di samping kemakmuran, yaitu bagaimana dia sebagai seorang yang berlatar belakang militer, tampilkan dong bagaimana posisi Anda di dalam melihat persoalan ketahanan dalam aspek pertahanan, dan juga bagaimana ketahanan dalam aspek non militer. Nah ini yang saya kira kombinasi ini tidak terlalu jelas yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi gitu. Sehingga ini yang membedakan menurut saya. Sedikit kita akan lanjutkan sedikit. Boleh tambahkan ya. Jadi pertanyaan pertama dari moderator itu adalah bagaimana sikap kalau Anda jadi presiden dalam hal politik luar negeri. Kata kuncinya harusnya itu adalah bebas aktif. Itu pelajaran di mana saja, pelajaran di mana saja, apalagi pernah sesko, TNI dan lain sebagainya, itu harusnya bebas aktif. Baru silahkan berbeda dalam menjabarkan bebas aktif itu. Di sana kata poinnya adalah bebas aktif dulu. Sedikit mau menanggapi. Kalau saya tanggapi sedikit lagi, itu saya kira bukan hal yang prinsip ya. Tadi sudah dikatakan ya bahwa perubahan itu tidak harus merubah semuanya, jangan direduksi semuanya, pokok berubah harus berubah gitu. Kalau ada hal yang baik, dilanjutkan. Kalau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki, ya kita perbaiki gitu. Nah kalau kita, wah ini substansinya begini, begitu, menurut saya mengada-ngada aja. Mengada-ngada? Iya, supaya panjang ngomongnya gitu. Banyak isu yang lain yang lebih penting menurut saya. Baik. Kita harus berlanjut. Kita jangan juga terlalu terfokus di sini. Kita akan lihat bagaimana juga jawaban mengenai bagaimana perlindungan yang akan dilakukan terhadap warga negara kita di luar negeri, khususnya tenaga kerja Indonesia. Kita simak cuplikan yang satu ini. Untuk masalah TKI, persoalan yang harus kita selesaikan adalah yang pertama masalah sebelum penempatan. Ini harus rampung dulu, harus dirampungkan dulu. Baik mengenai seleksi, baik mengenai pelatihan bagi TKI itu harus betul-betul detail dilihat dan diawasi. Jangan sampai yang kita kirim ke sana adalah yang belum melalui seleksi dan belum melalui sebuah pelatihan-pelatihan. Kemudian kalau sudah dikirim, data di kedutaan besar kita harus komplit. Artinya apa? Kedutaan besar kita, KBRI kita bisa memberikan perlindungan kepada warga yang ada di negara itu. Kemudian yang ketiga juga kita tidak usah mengirim kepada negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan yang jelas terhadap TKI. Lebih baik kita moratorium saja. Kita harus tegas hal seperti ini. Tenaga kerja kita yang kerja ke luar negeri, mereka berangkat karena terpaksa. Mereka berangkat karena di Indonesia tidak ada lapangan kerja. Mereka bekerja karena mereka harus mencari sesuap nasi untuk menghidupi anak-anak mereka atau orang tua mereka. Mereka datang dari tempat-tempat yang sangat miskin. Intinya adalah karena kemiskinan yang mendalam di daerah-daerah yang tertinggal. Karena itu, saya dalam hal ini sependapat dengan Pak Jokowi. Ya, kalau beliau punya pendapat yang bagus, saya hormati dan saya katakan itu memang bagus. Kita harus menseleksi. Dan kita harus mendidik, dan kita harus menyiapkan, dan kita harus mensertifikasi. Karena masalahnya adalah banyak tenaga kerja yang
diselundupkan. Oke. Baik, kita akan ulas atau tim pemenangan menanggapi jawaban dari masing-masing capres tadi tentang bagaimana perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, terutama terhadap TKI. Sesaat lagi di debat calon presiden 2014. Ya. Tapi kalau melihat semangat mereka, kata siapa mereka lemes? Kalau kata produser mereka lemes. Ini masih semangat semua. Ya. Oke, saya akan tanya sekarang ke Mbak Dhani terlebih dahulu. Mbak Dhani, kalau Anda meng-highlight kira-kira soal yang sudah dijawab tadi oleh Pak Andreas, kemudian juga dijawab oleh Bung Bara dan juga Mas Zulkifli dan juga Pak TB tadi, tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara memperkuat kedaulatan tetapi juga tetap menjaga hubungan dengan negara lain. Gitu. Berkaitan juga dengan tadi cuplikan soal perlindungan terhadap TKI itu, Mbak Dhani. Silakan. Ini adalah dua hal topik yang menarik ya. Terutama ketika Pak Jokowi menanyakan Pak Prabowo, Anda mendukung perubahan, tetapi perubahan apa yang kira-kira Anda lakukan dalam politik luar negeri SBY, misalnya seperti itu. Kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa zero enemy itu akan diteruskan karena dianggap sebuah kebaikan. Tetapi saya pikir itu perlu dielaborasi lagi. Artinya pastilah ada kebijakan politik luar negeri SBY yang mungkin mempunyai titik-titik kelemahan. Pak Prabowo tidak menjelaskan itu. Beliau hanya mengatakan bahwa ini sudah baik dan tidak perlu dielaborasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir dari debat yang ketiga ini kita semakin tahu karakter dari masing-masing capres. Misalnya Pak Prabowo lebih dalam paparannya selalu bicara tentang yang agak umum, kemudian konsep. Tetapi lagi-lagi ini juga perlu dikritisi karena bicara konsep kita juga kerap melakukan penagihan bagaimana di tataran implikasinya di lapangan dan ini juga ditanyakan ke Pak Jokowi dan kebanyakan sebagian, bukan nggak semua memang, Pak Prabowo sependapat bahwa ini adalah sebuah sikap yang perlu juga diapresiasi, iya gitu. Tetapi kita mungkin publik, saya pikir pendukung Pak Prabowo dan bukan yang mendukung pun juga ingin tahu sebetulnya tawaran Pak Prabowo tentang misalnya konsep politik luar negerinya itu seperti apa. Justru di luar dugaan ini ada pertukaran yang menarik karena bayangan kita Pak Prabowo yang sangat berpengalaman di luar negeri dan militer itu ternyata bertukar tempat dengan Pak Jokowi dalam merespons isu. Pak Jokowi lebih memberikan tawaran-tawaran, misalkan bicara soal luar negeri, soal militer. Dan Pak Prabowo justru lebih bicara di dalam negeri, misalnya seperti itu, kondisi dalam negeri. Dan mungkin kritik saya satu, ketika Pak Prabowo bicara soal kemiskinan sebagai ancaman, saya pikir itu tidak. Karena kemiskinan itu adalah akibat dari suatu situasi, suatu kondisi. Justru dampak. Justru penyebabnya inilah yang harus dicari. Bukan kemiskinan itu sebagai ancaman. Itu highlight dari Mbak Dhani. Ya. Dan satu lagi TKI. Soal TKI. Oke. Singkat saja. Kita bisa berikan giliran kepada Pak Cepi. Silakan. TKI saya pikir ini adalah berkali-kali keduanya juga mengatakan perhatian yang sama. Mungkin Pak Prabowo pernah memiliki pengalaman tentang TKI Wilfrida misalnya seperti itu. Sedangkan Pak Jokowi menawarkan, misalnya beliau mengatakan bahwa persoalan TKI sesungguhnya itu adalah di dalam negeri. Itu kan sebetulnya juga ekuivalen dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa persoalan kita adalah di dalam negeri, politik luar negeri akan beres ketika yang di dalam itu udah beres. Jadi sebetulnya ini ada hal yang kurang lebih sama, tetapi justru Pak Prabowo agak kurang bisa meyakinkan dengan elaborasinya itu. Padahal itu mungkin konsep yang bagus. Baik. Pak Cepi, bagaimana tanggapan Anda mengenai jawaban dari kedua kandidat tadi soal pertahanan dan juga perlindungan warga negara? Ini menarik ya. Jadi dialog pertanyaan jawaban ini yang ingin saya garis bawahi adalah bebas aktif ya. Dalam arti yang nanya bebas kemana, yang jawab juga bebas kemana ya. Tapi dua-duanya aktif. Bebas aktif. Joke-nya kan begini, itu kan biasa, itu kan politician ya. Joke-nya kan politician is like playing golf.
they have a lot of power with no direction. Ya. Tapi yang ingin saya angkat di sini adalah ada satu hal lagi yang sangat substantif sifatnya, tidak terangkat. Misalnya mengenai total defense. Ya. Masyarakat luas kan menunggu ya, di mana mereka punya peran dalam mempertahankan negara ini. Karena tentara itu hanya subsistem dari sistem besar, sistem pertahanan nasional, sistem dari national defense. Karena yang bertanggung jawab terhadap kewibawaan, kedaulatan dan kebanggaan satu negara itu adalah semua warga negara. Nah, misalnya juga tidak terangkat undang-undang rancangan undang-undang yang tentang wajib militer misalnya yang menjadi kontroversi. Saya kira itu akan menjadi baik sekali kalau bisa diangkat lebih kita dengarkan sampai di mana visi mereka terhadap itu. Walaupun setelah reformasi ini kata-kata militer itu menjadi alergi ya, seharusnya lebih cerdas sedikit mencari terminologi yang berbeda. Singapura mempergunakan national service misalnya, bukan wajib militer. Hanya istilahnya ya, ada terminologi yang bisa untuk merangsang para anak muda juga turut bertanggung jawab. Ini adalah negara saya misalnya. Membangun nasionalitas. Iya, ini saya bertanggung jawab. Komponen cadangan strategis itu tadi. Iya, dan itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana pandangan seseorang terhadap Indonesia yang mempunyai bentuk dan letak yang strategis terhadap bagaimana mereka mengelola, mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negerinya. Baik, menarik catatan dari kedua panelis ini. Kita akan minta tanggapan dari tim sukses masing-masing kandidat. Kita akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, Indra, kita lanjutkan tadi masih membahas mengenai apa tanggapan masing-masing. Cuplikan tentang perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia ya. Saya ingin minta tanggapan dari Bung Bara dan juga Mas Zul. Tadi jawaban Jokowi tentang perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar itu lebih kepada bagaimana menseleksi kemudian monitoring. Menurut Anda seperti apa? Cukup kalah nggak itu kira-kira Bung Bara? Ya, tapi juga begini, kita kan kalau kita melihat masalah TKI ini, memang kita harus melihat the core problem, masalah utamanya itu apa? Itu harus kita tackle kan. Masalah utamanya adalah memang tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup di Indonesia, di tanah kita. Sehingga memaksa orang-orang kita untuk keluar untuk mencari pekerjaan. Ya, kalau ada lapangan pekerjaan yang cukup dengan gaji yang juga cukup, tentu saya pikir orang-orang Indonesia lebih punya preferensi untuk bekerja di tanah air sendiri. Jadi itu memang harus ditangani. Memang pada akhirnya adalah bagaimana kita mempunyai kebijakan ekonomi ke depan ini yang bisa menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan ya, dan secara merata. Dan daerah selama ini terbelakang gitu kan, seperti masalah yang dialami oleh tenaga kerja kita dari NTT yang dikenakan hukuman mati. Itu daerah yang sangat miskin. Jadi harus ada kebijakan memang untuk memfokuskan pada pembangunan ekonomi pada daerah-daerah yang memang tertinggal, sehingga memang terjadi lapangan pekerjaan yang begitu besar, yang lebih banyak gitu, sehingga tenaga kerja kita tidak perlu keluar negeri untuk mencari pekerjaan, gitu. Jadi itu yang saya pikir harus ditangani. Tentu saja memang ada hal-hal, tentu saja ke depan ini masih ada tenaga kerja kita yang akan keluar negeri. Jadi menjawab akar masalah juga sampaikan. Tentu saja kedua kandidat tadi itu tidak ada perbedaan yang mendasar. Ya, tentu saja soal bagaimana kita secara lebih agresif, lebih aktif, memberikan pelindungan, proteksi kepada tenaga kerja yang sudah berada di luar negeri. Kemudian juga kualitas, tadi Pak Prabowo juga mengatakan soal kualitas dari tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, yang juga skillnya itu betul-betul memang skill yang tinggi, yang kemudian di sana itu kemudian tidak melakukan pekerjaan yang kemudian membuat mereka menghadapi masalah. Saya tambah sedikit mungkin. Mas Indra, justru kalau saya bisa tambahkan sedikit. Sedikit lagi Pak Zul, silakan singkat saja Pak Zul. Sebagai individu, tentu kita punya personal preference. Tapi jangan sampai personal preference kita mengkhianati akal sehat kita untuk tidak jernih mengomentari sesuatu juga. Nah, menurut saya nggak fair dan nggak objektif yang dengan kasat mata kita mendengar ya bahwa Pak Prabowo mengatakan mengapresiasi apa yang dikemukakan oleh Pak Jokowi, ada proses seleksi yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu tinggal menambahkan saja bahwa mungkin kita juga harus melihat root of the problemnya seperti kemiskinan gitu. Oleh karena itu kaget juga saya kalau tiba-tiba mengatakan Prabowo kurang mengelaborasi ini, itu, dan lain sebagainya. Masa dia harus mengulang kembali? Baik. Itu tanggapan dari
Ya, saya juga Prabowo catat atau bahwa tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa kenapa kemudian TKI bekerja di luar negeri, problemnya adalah soal kemiskinan. Dan kurang lebih dikatakan ini jawabannya kurang lebih hampir sama. Bagaimana tanggapan Anda? Justru inilah pembedanya. Kita ini kan bicara soal politik internasional. Nah, kita bicara soal politik internasional dan ketahanan nasional. Di situ kan kelihatan betul bahwa Pak Jokowi ini memahami aspek internasional dari migrant worker itu gitu. Jadi ada persoalan domestik, ya betul. Ada persoalan kemiskinan, ya betul. Tetapi ketika seorang pekerja, di dalam seorang pekerja dari NTT, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari seluruh Indonesia ini, dia pergi ke luar negeri, masalahnya bukan masalah domestik lagi. Masalahnya adalah masalah internasional. Disinilah fungsi negara harus memberikan perlindungan gitu. Jadi inilah faktor. Pak Jokowi kan tadi jelas, dia menjelaskan bahwa ini ada persoalan rekrutmen di dalam negeri. Tapi ketika dia keluar negeri ada masalah internasional di situ. Disitulah fungsi politik luar negeri harus memberikan perlindungan. Dan juga ada hal ketiga yang penting yang tadi Pak Jokowi sampaikan. Kita melakukan moratorium. Kita tidak kirim tenaga kerja kita ke negara yang tidak mempunyai undang-undang perlindungan terhadap tenaga kerja. Ini poinnya gitu. Baik. Sekarang kita akan masuk ke cuplikan selanjutnya. Baik, masih satu cuplikan lagi. Kita lihat bersama bagaimana cuplikan yang terakhir yang kita bisa ambil dari debat yang baru saja berjalan. Silakan. Pandangan atau pendapat tentang alutsista yang cocok dan tidak cocok itu kita percayakan dan kita serahkan kepada para pakar yang sudah melakukan riset dalam sejarah perang terakhir, dalam perang Vietnam Utara menyerbu ke Vietnam Selatan pakai main battle tank, Pak Joko Widodo. Ya. Mereka pakai main battle tank buatan Rusia. Ya. Jadi ada anggapan bahwa tank sebesar 60 ton dan 70 ton tidak cocok di wilayah-wilayah Indonesia, itu tidak sepenuhnya benar, ya. Jadi saya sependapat, tapi saya sependapat dengan Bapak, kita harus memperkuat industri dalam negeri, ya, itu, dan saya sangat mendukung setiap usaha untuk benar-benar membuat industri dalam negeri, ya. Jadi itu jangan kita ragukan. Tetapi tank Leopard ini sudah merupakan keputusan Angkatan Darat, keputusan TNI, ya pasti harus kita gunakan dan manfaatkan sebagai bagian daripada arsenal kita. Masalah tank Leopard, menurut saya tank ini terlalu berat, Pak Prabowo. Beratnya kurang lebih 62 ton. Lewat jalan kita aja saya kira jalan kita akan rusak semuanya. Apalagi lewat jembatan kita. Jembatan kita jelas tidak kuat menahan tank seberat 62 ton. Oleh sebab itu, kembali lagi, setiap kita ingin membeli sebuah alutsista, mestinya harus dihitung. Apakah medan kita cocok dengan barang itu? Apakah wilayah kita cocok dengan itu? Apakah cuaca di sini cocok dengan barang itu? Dan kembali lagi, saya tetap ingin agar ke depan industri pertahanan kita dikembangkan dengan baik, ditingkatkan dengan baik, diberi anggaran yang baik, sehingga betul-betul kita mempunyai industri pertahanan yang baik, sehingga kita disegani oleh negara-negara yang lain dan tidak tergantung dengan peralatan pertahanan alutsista dari luar. Baik, itu jawaban dari calon Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Saya ingin tanggapan dulu Bung Bara, kalau melihat sepertinya yang digarisbawahi oleh Joko Widodo adalah ada hal yang belum harus diperbaiki, bagaimana mencari alutsista yang tepat untuk kondisi di Indonesia. Oke, Mas membangun industri pertahanan prosesnya panjang. Technological learning-nya itu tidak linear. Teknologi itu bukan komoditas seperti neoclassical economist mengatakan gampang dipelajari. Yeah. Dan menurut saya, substansi pemikiran kedua capres ini sama. Membangun industri dalam negeri, oleh karena itu bangun tank ANWA itu adalah kemestian yang harus diapresiasi.
Tetapi akumulasi pembelajaran teknologi ini juga akan ada meningkat kelasnya. Oleh karena itu, it seems ini ada hal yang kontradiktif, kok membangun industri dalam negeri, pertahanan, tapi juga impor juga. Ketika sudah mampu mengakumulasi kemampuan teknologi, let's say itu teknologi ANOA misalnya, kita harus punya benchmark yang kita impor untuk reverse engineering gitu. Oleh karena itu, we don't have to do research and development. Kalau kita pelajari Leopard, mungkin lebih berat, mungkin lebih sophisticated, mungkin lebih mahal. Tapi for the sake of reverse engineering, dia mesti juga. Oleh karena itu, menurut saya, tidak dikontradiksikan. Anda mau bangun industri dalam negeri, kok mau impor? Enggak begitu. Once we have accumulated enough technological capability, kita perlu reverse engineering dari yang lebih sophisticated. Baik, baik. Nanti kita akan minta tanggapan dari kita akan jeda Jokowi JK. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Kami akan lanjutkan bagaimana tanggapan dari tim ses Jokowi JK sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pengalaman terbesar dari dalam negeri adalah bahwa ada negara-negara lain atau negara-negara tertentu yang akan mengklaim wilayah nasional kita di laut maupun berbagai pulau. Jadi ini menurut saya harus kita siap menghadapi. Kalau ancaman yang terbesar dari dalam negeri menurut saya adalah kemiskinan yang saya selalu dengung-dengungkan, terutama adalah kekuasaan bangsa Indonesia sendiri atas kekayaan alamnya. Ini menurut saya ancaman terbesar. Ya, baik, itu tadi cuplikan terakhir dan langsung kita minta tanggapan. Tadi masih ada sebuah tanggapan yang kita tahan karena jeda, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi dulu soal Leopard. Leopard di Eropa yang pembuatnya itu Jerman, apakah itu Rheinmetall, turret-turretnya dengan KMB itu melakukan riset. Risetnya kesimpulannya begini, kalau mau bertempur jarak jauh maka harus punya meriam yang panjang. Meriam yang panjang ditopang oleh turret yang besar, ditopang oleh mesin yang gede, jatuhnya di 63 ton. Lalu hasil surveinya sekarang perlu senjata yang panjang, dahsyat, dan kalau perlu kepala nuklir, tetapi ditopang hanya dengan 30 ton saja. Lebih lincah, lebih murah, dan lain sebagainya. Itu, sehingga Leopard itu sudah tidak akan dipakai lagi di daratan Eropa. Lalu mengapa kita harus beli dengan harga mahal triliunan rupiah? Itu pokok masalahnya. Begitu, kita membeli barang yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Bukan tidak dipakai. Dan kemudian tidak ada program TNI, tidak ada program untuk membeli main battle tank sampai dengan range strike kedua. Baru range strike ketiga itu seperti itu. Saya ingin juga men-stressing ya masalah zero enemy. Justru pemerintah dengan DPR sekarang itu berangkat dari we have enemy. We have enemy, kita punya musuh. Begitu, saya ini kan munafik menurut hemat saya. Kalau zero enemy, kenapa kita harus membuat atau membeli Teong Leopard dong? Itu karena sistem pertahanan kita adalah defensif aktif, tidak akan menyerang keluar. Jadi di mana sesungguhnya konsistensi dari pendapat zero enemy itu? Karena apa? Saya ingin juga mengatakan dari mana misalnya musuh atau musuh itu. Teori-teori itu yang mengatakan musuh dalam negeri, dari dalam negeri itu dua. Satu, separatisme atau pemberontakan, dan yang kedua adalah jadi Anda tidak setuju dengan teori tadi itu? Dan yang kedua itu adalah teroris. Bukan, ini teori global. Yang teori dipakai dalam undang-undang, teori dalam pakai untuk memanage sistem pertahanan kita. Jadi kalau yang namanya musuh atau ancaman dalam negeri itu bukan kemiskinan. Kemiskinan itu adalah sebab. Ini mau memutarbalikkan teori, ilmu atau bagaimana? Baik, langsung kami ingin tanggapan dari kubu Prabowo Hatta. Kita dengarkan dulu ya. Pertama, saya kira itu jawaban jujur ya dari pimpinan Komisi 1 ya. Dan memang dalam banyak hal, kenapa dalam teori negara berkembang, hal-hal yang berbau impor itu kadang-kadang kurang baik. Karena ada fee, ada mafia yang bermain rent seeker.
Tetapi pembelajaran teknologi, Pak, ya, termasuk masalah tank itu di negara maju dan di negara berkembang, learning prosesnya itu beda. Di negara berkembang, dia tidak datang dari basic research kemudian sampai kepada komersialisasi research itu. Tapi sebaliknya, di negara berkembang itu technological innovation itu mainly driven by reverse engineering. Yeah. Oke, dari segi keekonomian, usefulness segala macam, tank yang Bapak sebutkan itu kadang-kadang, tapi for the sake of reverse engineering, for the sake of technological convergence, pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu menurut kami, it's better to light the candle than to curse the darkness. Oleh karena itu menurut saya, ini dimaknai sebagai metode pembelajaran mudah-mudahan di dunia hankam kita untuk mengakumulasi teknologi yang lebih sophisticated. Saya kira kalau khusus untuk Leopard tidak pas. Justru kita permasalahkan tidak ada TOT-nya, tidak ada transfer of teknologi. Justru kita sekarang sedang merintis pindah dengan Turki membuat medium tank. Itu masalahnya. Saya tahu persis karena mengatakan begini. Oke. Begitu. Silakan saya kita kira ini saya dari Komisi 11, beliau dari Komisi 1, mungkin aja dan kita akan bisa mengelaborasi ini sebenarnya maksud. Tetapi yang saya inginkan ketika kita sudah mengakumulasi kemampuan teknologi pada level tertentu, kita juga jangan mengharamkan impor juga gitu. Tetapi impor ini betul-betul for the sake of technological learning, bukan untuk dapat fee, untuk memperkaya kelompok, mafia dan lain sebagainya. Oke, baik. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk pendukung ini pasangan capres. Dua jawaban yang saling mengisi. Sekarang kita minta closing statement dari masing-masing panelis. Silakan Mbak Dani terlebih dahulu. Oke. Tema tentang politik luar negeri, politik internasional dan ketahanan nasional pada hari ini sangat menarik. Menarik karena kita bukan saja dihadapkan oleh bagaimana kedua capres ini memaparkan visi misinya, tetapi ada konsep-konsep baru yang muncul dan dimunculkan. Pertama, keduanya sepakat soal kemaritiman. Salah satu capres lebih konkret, misalnya bicara soal poros maritim dunia. Dan itu saya pikir ini menjadi doktrin politik luar negeri Jokowi JK. Terus kemudian kita juga mendengarkan juga tentang bagaimana pentingnya industri pertahanan, tetapi juga sekaligus kita juga tahu bahwa industri pertahanan yang kita bangun ini juga tidak semata-mata mengharuskan kita wajib untuk memproduksi alutsista dalam negeri, tetapi kita juga diberikan peluang untuk mengimpor yang dengan teknologi yang canggih, tetapi ya dengan persyaratan itu tadi, ada kepatuhan kita terhadap hal-hal yang kita rancang sebelumnya. Butuh kepemimpinan nasional yang sangat decisive, yang bisa menentukan dan tegas dalam mengeksekusi apa yang kita rancang itu. Terima kasih atas closing statement. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Ada satu kemajuan dalam debat kali ini, keduanya dalam satu bahasa untuk melihat ke depan. Ya. Hanya memang kita melihat materinya telah menjebak seorang calon presiden untuk berbicara tentang spesifikasi teknis persenjataan. Ya, saya kira itu bukan maksudnya level tentang tank tadi itu ya. Ya bukan level presiden lah ya. Presiden dia strategic value, dia strategic level, dia di kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan politik luar negeri dan pertahanan keamanan negara. Jadi seharusnya lebih luas lagi. Jadi bukan seharusnya presiden mengetahui tentang. Ya agak lucu juga kalau presiden membahas spesifikasi teknis dari tank misalnya nanti tentang peluru dan sebagainya. Habis waktunya untuk itu. Mereka bukan mempunyai staf yang membahas hal itu. Dia lebih pada hal-hal yang strategik di strategic level untuk menentukan kebijakan yang tadi itu. Membawa negara ini ke tujuannya dengan dua aspek yang sangat mempengaruhi, yaitu aspek security dan prosperity. Dia harus menentukan berapa persen sini, berapa persen situ, dan itulah menjadi national policy atau national interest. Baik, terima kasih Pak Cepi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk panelis dan semua tim sukses dan juga para pendukung masing-masing kandidat. Dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Betul, dan juga jangan lupa minggu